oncop ininya. Tolong tempat duduk bunda kami, tolong Diocop. diletakkan satu untuk bunda kami ya. Bunda Mila 2 miliar guys. Ah kalian ini cepat urusannya. Ya, kita sapa dulu Amin Wijaya Uni. Ya, silakan. Ini Ko Amin nih. Ko Amin. Selamat malam Pak Amin. Oke, assalamualaikum, shalom, Rudi. Yo, shalom. Gue lihat si Rudi sendiri di sini, jadi gue demenin. Boleh berbicara tentang suaka politik di Amerika? Boleh. Ya. Boleh. Ya, jadi nggak benar juga ya kalau melaporkan tentang itu untuk cepat dia dapat green card. Prosesnya gini. Saya ini pelaku juga di tahun 2000 ya ketika di Amerika. Jadi prosesnya begini karena peristiwa tahun 98. Jadi kita bisa mengajukan suaka politik atau meminta perlindungan suaka politik itu karena akibat tahun 98. Nah, jadi itu menunggu 6 sampai 1 tahun prosesnya untuk dipanggil oleh pihak INS. Nah, jadi INS itu security service kayak gitulah yang menangani suaka politik. Jadi dalam proses tersebut kita menunggu panggilan. Gua lagi nggak bisa nyalakan kamera karena lagi nggak pakai baju, lagi tempat tidur. Ntar lagi dah. Jadi ketika kita dipanggil antara 6 bulan sampai 1 tahun, itu pun kita masih menunggu apakah itu disetujuin atau tidak oleh pihak INS. Kalau ketika kita disetujuin, kita belum langsung green card itu, Rifa. Untuk proses green card kita harus menunggu lagi selama kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau kita disetujuin, kita adalah pemegang suaka politik. Nggak semudah begitu untuk mendapatkan proses green card. Dan kalau untuk dia lolos mendapatkan suaka politik itu ada benarnya juga tadi kalau dilaporkan atas kasus penistaan agama itu yang akan menjadi bahan kuat untuk dia lolos disetujuin pemegang kartu suaka politik. Nah, Min, gua nanya Min, kalau misalnya dia suaka politik, bisa beli rumah nggak pakai nama dia? Di Google bisa tuh, di Google nanti cek apakah bukan suaka politik yang bukan warga negara Amerika bisa membeli rumah. Yes, bisa. Nanti bisa lihat di Google, ada siapapun bisa membeli begitu. Tetapi benar kata Bro Rudi kemarin, tidak mudah untuk mendirikan suatu yayasan atau organisasi ketika Anda belum menjadi pemegang suaka politik atau belum memegang kartu green card gitu. Jadi bukan sebenarnya gini Bro Rudi, bukan umat Islam yang disuruh melapor kalau memang mau gitu. Sorry ya Bro, sharing ya, izin ya, jangan tersinggung sama gua sharing. Yang lebih kuatnya lagi dari luar umat Islam yang melaporkan, tapi bukan tentang penistaan atau penodaan terhadap suatu agama. Gitu. Kalau melaporkan atas penistaan atau melakukan suatu penodaan terhadap agama, malah itu menjadi dasar kuat asylum political seseorang, baik siapapun dan dimanapun gitu. Itu akan untuk disetujui, terutama di negara Amerika, Eropa, benar kata Bro Rudi, apalagi di Australia seperti izin ya, seperti Pak Yusuf Manubuli yang gue tahu ya, dia sangat mudah sekali untuk masuk ke Australia karena dia pernah satu di penjara, kedua seperti Saifuddin Ibrahim kan, sangat mudah itu. Tetapi tentang yang Bro Rudi, ada bisa juga dilakukan seperti yang Bro Rudi sarankan, seperti yang kemarin ya Bro Rudi ya, untuk melaporkan itu bisa, tetapi jangan hanya 1 atau 2 orang gitu. Ini tentang asylum political ya, jangan digiring kemana-mana nih ya, yang kata Bro Rudi herder, gue nggak mau nyebut herder agak kasar gitu. Wah, ini Amin Wijaya naik ke sini malah mencoba netral ini, nggak bisa, harus kontra atau pro sama Rudi. Gue mana pernah sih pro atau kontra dengan Bro Rudi. CS gue tuh dari dulu. Oke. Siap. Sama Edis gimana sama Edis? Sebentar dulu. Kores, aku udah masukkan ya. Lihat YouTubeku hari ini, di situ di bawahnya itu kan ada deskripsi. Baca deskripsinya gitu caranya, ada ku kasih link, klik aja. Nanti ada emailnya itu kalian
klik, kirim pesan kepada mereka. Nggak usah bilang dia pencuri, perampok, nggak usah. Bilang aja dia di sana imigrasi, imigran apa namanya ya, gelap aja lah. Dia di sana pergi dengan menggunakan visa kerja, tetapi memungut donasi untuk membeli rumah, ya, dan sudah terkumpul sekitar 300.000 US dollar. Itu aja bilang, dah selesai tuh, mainkan. Oke, boleh gue lanjut. Tadi gue ada nonton sebuah konten, gue udah kirim ke Bro Rudy juga, yang mengatakan walaupun punya duit 20M, ini menyindir si Bumila yang kemarin yang tentang 2M ya. Itu kan ada tuh di apa kamu tahu gitu. Sangat tidak mungkin walaupun punya 20M. Sesuatu itu tidak ada yang katanya nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Paling gampang begini ya kan. Kalau memang di Amerika 2M, tentu saja tidak bisa untuk mendeportasi orang. Tahu sendiri hukum Amerika, tidak ada istilahnya bisa disuap atau apa. Nggak, hukum di sana kan tahu sendiri. Kalau sebenarnya 2M itu bisa juga untuk memulangkan, jangan dibilang nggak bisa. Dia kirim saja ke Indonesia. Dengan di Indonesia itu ada yang mengatur. Oke Pak Polisi, ini laporannya. Laporan tentang apa? Penggalangan dana. Apakah ada izin? Kedua, apakah dari hasil penggalangan dana ini membayar pajak atau tidak? Dan nantinya kepolisian akan menyelidiki kasus tersebut. Dan mungkin PPATK juga bisa diinin juga. Itu akhirnya masuk dalam kasus pencucian uang. Min, kalau di Indonesia nggak akan diproses, orang dia di Amerika kok yang sekarang gini, biar aja. Dengar dulu, izin. Ini kan pendapat gue boleh dong, betul gak? Yang menilai kan masing-masing, benar gak, bro? Jadi bisa juga sekarang kalau polisi tidak menanggapin, ya kita ini terus kepolisian Republik Indonesia, dananya kekurangan. Oke, bentar dulu. Kamu kira itu pekerjaan? Makanya aku bilang cara Citu, kalian ada yang mencoba itu dulu pernah berhasil ya, orang Filipina dan sebagainya. Masuk aja ke tempat situs yang ku bilang itu, ketikkan aja seperti yang ku bilang itu. Menurut Pak Budi sepakat. Itu aja dulu kerjakan dulu. Buktinya Udin Cai kita aja dijemput nggak bisa, tapi kalau ke imigrasi Amerika, dia kan menunggu wawancara. Jangan salah, kenapa Saifuludin Ibrahim tidak bisa dijemput? Malah jangan kalian pula berdebat. Enggak, dengar dulu. Kenapa Saifuludin tidak bisa dijemput? Karena dia sudah itu yang kita bahas. Itu yang kita bahas, Ko Amin. Jangan sampai kukik nanti. Ko Amin tenang dulu. Kita lagi memberikan informasi tentang si Kudis TV ini itu sudah betul-betul masuk kriteria meresahkan dalam dunia apologetik. Pertama, dia merusak dunia apologetik atau perdebatan. Itu dulu. Yang kedua, urusan dia sama Walabu. Yang ketiga, bagaimana upaya kita untuk biar orang ini dideportasi. Itu caranya dari Walabu. Itu aja dulu. Nggak usah kita bicara kemana-kemana dulu. Ngapain? Nggak penting. Ya, itu aja dulu. Lanjut, Walabu. Oke, terima kasih. Jadi kawan-kawan, Edis mau melakukan gerakan apa? Dia ngajak orang demo besar-besaran di depan kedutaan besar Amerika di Jakarta atau di Surabaya, apa namanya dia, Komjen. Mau di situ apa istilahnya itu kalau di daerah ya, saya lupa. Nah, dia mau ngajak orang untuk demo di situ, ya membentangkan spanduk atau apa ya, dan membuat sekarang mereka berubah dari situ menjadi petisi. Mereka mau buat petisi, ya kita imbangi dong, ya. Kita bilang bahwa kita tidak ada serius melakukan itu, tetapi dia menggunakan visa kerja untuk memungut donasi dari seluruh dunia untuk kepentingan pribadi, untuk membeli rumah. Kalau kita bilang kejahatan dia dikejar-kejar. Izin Wak, tanya. Itu kalau bisa captionnya sama kita semua gitu yang melaporkan itu. Iya. Dengan izin dulu, Wak. Beda-beda dikit lah. Inti pembicaranya sama, tetapi kalimatnya beda-beda dikit. Nanti dikiranya kira-kira berapa suara, Wak? Kira-kira menurut lu tak tembus berapa suara yang bisa kira-kira bisa dipulangkan orang ini? Berapa orang kira-kira melapor? Yang ku dengar dari kawan 100 aja tembus kok. Ya buatlah 1000. Kita kan Indonesia banyak orang. Buat aja 1000 aja jadilah. Itu langsung mendapat atensi tuh. Ya. Oke. Nah, sekarang gini nih. Si Kudis ini kan dia mengajak orang demo. Artinya sebenarnya mengganggu.
Si Kudis ini mengganggu dalam dunia dialektika juga. Kenapa? Ini yang bicara ini orang-orang yang Kristen, yang juga adalah pendebat-pendebat. Nah, kami memang berdebat, guys. Kami memang orang yang dari Zoom, dari StreamYard itu udah berdebat. Tapi si Kudis ini bukan mendebat. Dia tidak mengizinkan umat Islam dua arah berdiskusi dengan dia. Beda dengan kami dulu. Kalau kami dulu, Tante Uti Watimena, Pak Martin Nale, si Rudi Iskariot, ya Wak Labu si Bolo-Bolo ini ya. Kami dulu dua arah. Kalau si Kudis TV tidak mengajak orang diskusi dua arah. Tapi dia melecehkan agama Islam dengan apa? Menaikkan orang-orang Islam awam, lalu kemudian mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada orang awam. Beda. Kalau diskusi dulu nggak kayak gitu modelnya. Ya, kita dulu H2H. Kita 2 lawan 2. Itu baru namanya dialog dan itu berimbang. Nah, kenapa saya katakan dia mengganggu ketertiban dialog lintas agama? Karena gara-gara si Kudis TV dari luar negeri dia mengumpulkan donasi, kita yang bertengkar di sini. Nah, itulah kenapa kami, saya, Nandar, Kores, dan Wak Labu si Witikiti ini bertekad bulat untuk melaporkan si Kudis itu. Itu alasannya, asal kalian tahu. Ya, karena dia merusak dialog lintas agama ini. Dialektika ini dirusak sama dia, gitu loh. Gitu ya. Lanjut. Ya. Apa lagi yang mau ini? Lanjut, Wak Labu. Jadi kawan-kawan, jangan lagi kalian dengar dari si Edis Tipu bahwa yang menginginkan dia dideportasi adalah umat Islam Indonesia. Itu tidak benar. Yang menginginkan dia dideportasi adalah Rudi Yohanes. Karena Rudi Yohanes mau duel 1 lawan 1 dengan Edis Tipu. Terserah. Ya tentu kami harus di Indonesia dong. Kalau di Amerika berat di ongkos. Tak ada yang menggaransi saya mau ke sana ya. Ya kalau di Indonesia kan dia gratis nanti itu. Kalau dideportasi ya. Nah, kalau bisa naikkan langsung herdernya lah. Biar kita dengar gonggongan orang itu enak. Bisa Oke, bicara. herder pertama. Ini framing herder pertama ya. Nanti kita minta slot herdernya. Herder kasih 2 slot nanti teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu ini herder pertama. Silakan framing yang nggak berhasil memframing dari zaman dahulu kala. Silakan. Oke. Gini, ada beberapa poin. Yang pertama, sebenarnya kan ini internal Rudi dengan Edis, gitu ya. Jadi mereka masing-masing yang punya urusan. Namun, ya tentu karena ini kan mereka debater yang sudah terkenal, ya ajas manfaat ada. Dan ya Rudi karena merasa di dalam perlombaan dengan si Edis, dia mencoba memakai berbagai-bagai kerangka-kerangka yang lainnya, ya termasuk ibu si cerewet ini kan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Caca namanya. apapun yang kalian buat, Edis itu sudah punya data bahwa dia pergi ke Amerika dengan berbagai-bagai data media sosial. Dia itu dihalalkan lehernya. Dan itu adalah sebuah persekusi yang tidak menghargai kehidupan manusia sebagai bangsa dan beragama. Apalah kau memframing, kau entah Dan- kemana-mana kau ini. Turun Kan kau. kau bilang framing, biar aku bilang framing. Herder Kudis. Aku bilang. Yang kedua. Cocok namanya framing. Tahu, udah ku bilang di sini. Ya udahlah gue yang wawancara Rudi lah. Ya, silakan. Ya, Edis lari sebentar ya. Edis lari bukan karena ada yang menghalalkan darahnya, nggak benar itu ya. Yang benar itu adalah dia menghujat Katolik tahun 2023 dan tersinggung dan waktu itu ditegur Bobson. Kemudian dia lari terbirit-birit. Nanti si Bamtri sudah mau mengupload video lama itu ya, di mana Bobson dengan Edis waktu itu berseteru. Jadi gara-gara dia mengatakan Katolik penyembah berhala, si Bobson tak terima, kau terlalu menghujat katanya. Akhirnya itu kan bakal larilah dia pertama ke Singapura. Bukan karena halal darah. Terus silakan. Ya mantap. Nah Lai, ini gue bertanya nih sampai nanti herder-herdernya naik. Ini kenapa alamat Edis lu bongkar? Kan lu seiman nih. Ya, saya nggak seiman. Tunggu ya. Dari kemarin Kores saya bilang saya tidak seiman dengan si Edis. Karena? Edis itu tidak percaya Yesus. Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Edis percaya Yesus punya Tuhan. Dan jalan salib si Edis itu karya iblis. Jadi setiap orang bilang saya seiman, saya tidak pernah mau dibilang seiman dengan Edis. Najis terlalah. Oh, oke. Ya udah, kenapa dibongkar alamatnya? Nah, waktu itu sudah saya ingatkan dia, di stop. Saya hanya mengajak kau berdebat.
Tapi kenapa kau singgung pribadi saya? Mengatakan saya mengocok donasi, memakan donasi anak Batak, tidak saya kasih dia 1 rupiah pun. Padahal si Rudi Simamora ini WA-nya. Dia sudah mengatakan waktu di Polrestabes ada dikasih. Berarti sudah lewat dari 1 rupiah, aku bilang. Oh, dia tetap angku. Wow, Rudi Yohanes begini, begono. Ah, udahlah, sekalian aja hancur-hancuran, aku bilang. Yang pertama aku buka, itu adalah belum alamat apanya, gereja itu belum, masih alamat berupa tulisan. Baru ku klikkanlah ini petanya, nampaklah semua disorotkan karena sudah ada Google Earth itu ya. Nampaklah semuanya. Nah, habis itu ku ingatkan lagi orang ini masih ribut sama Udin Caikiti. Tolong bilang sama Udin Caikiti jangan ribut kali lah. Ribut lagi saya ku tunjukkanlah lagi lokasi gereja orang itu yang ada mobil memutar itu ya. Kemudian restorannya sekalian aja kutunjukkan karena bising kali. Orang itu kan angku karena di Amerika merasa oh kami tak bisa tersentuh. Memang tak tersentuh tapi media sosial kan bisa menyentuh. Setelah itu takutlah siapa ini Henry Tarigan. Dihapuslah semua fotonya. Dan itu bukan data pribadi ya, tolong ingat. Karena itu situs. Situs itu adalah data terbuka. Yang semua orang bisa lihat, cuman mereka kan tak kenal. Setelah ya, kenalkan, dia buru-buru menghapus datanya. Nah, itulah asal-usulnya, silakan. Oke, jadi alasannya itu karena si Edis ini mencoba mengfitnah lu soal donasi ke anak Batak. Sehingga untuk membuat dia bungkam, lu bongkarlah itu data-datanya Edis. Dak, keliru. Saya ingatkan Gimana juga. sih? Apa yang kau... Bukan untuk membungkam dia, tidak. Saya bilang, Dis, apa yang kau sampaikan itu keliru. Bersalahan. Ini bukti Rudi Simamora sudah me-WA melalui istrinya. Kutunjukkan WA, dia nggak percaya juga. Terlalu ego. Akhirnya karena dia nggak mau, ya sudahlah. Dia maksudku memberi pelajaran bahwa dimanapun kau berada, selagi di dalam dunia dan ada sinyal internet, kau masih bisa dijangkau. Makanya saya tunjukkan pertama itu. Silakan. Ini dulu sebelum kores lanjut. Oke, jadi ngasih pelajaran ya. Bentar, sebelum kores lanjut sebentar. Wak Labu, ini sudah banyak orang yang mau berkontribusi buat melakukan apa yang Wak Labu suruh. Aku minta alamatnya DM ke WA aku, boleh nggak alamat dia? Bisa nggak aku mau sebarkan di beberapa grup? Alamat siapa? Si Kudis TV lah. Kudis TV. Kemarin kan sudah ada aku buat waktu di videoku. Ada salah satu videoku. Enggak, ada WA di situ aja sekarang, apa di biar sebar-sebar langsung. Di WA aja. Nantilah, habis ini aja. Habis ini sambil itu kan sulit aku cari-cari. Ya. Oke lah. Oke, kita kedatangan tamu, 1 orang tamu. Don't worry, Herder Kudis TV, silakan lanjut bertanya kepada sang debater Najis Tralala Trilili. Don't worry. Silakan. Baik, saya melihat teman-teman di sini sedang mendapatkan angin sepoi-sepoi ya. Oke, Bang Rudi, apa untungnya buat Laya itu dengan Edis TV? Ya, kepuasan aja, kepuasan. Maksudnya dalam kepuasan hal apa ini? Ya, biar Kepuasan berimbang. Bisa kepuasan dibilang yang ada begitu, maksud batin. itu hawa nafsu lah gitu Bisa, ya. batin bisa dibilang begitu. Oke. Biar berimbang. Bro, suara anak dikondisikan dulu. Buat teman-teman di bawah jangan lupa tap-tap layar karena menjelang ke 7.000 biasanya rukomannya akan berat ya. Tolong di tap-tap layar, di follow-follow, di share-share ulang sama yang love-love kuningnya. Tolong teman-teman, kalau enggak ini bisa rungkat komalnya. Oh ya, teman-teman sekali lagi kami himbau bahwa apa yang kami lakukan ini, kami menyepakati bahwa yang dilakukan si Kudis TV itu merusak ranah dialog lintas agama. Itu poinnya ya. Merusak ranah dialog lintas agama yang sudah kami lakukan bertahun-tahun. Ya, kami sudah berdialog lintas agama bertahun-tahun, tidak pernah terjadi kisruh seperti ini. Tetapi yang paling parah adalah terjadi adanya si Kudis TV yang membuka sindikat penghujat yang dibayar ke luar negeri. Itu tujuan kami di sini. Makanya Wak Labu mau menghadapi si herder si Kudis TV. Silakan satu persatu herder Kudis TV naik untuk berbicara. Tobat, silakan. Agamanya apa? Ya, saya cuma mau
tanya sama sang debater ya. Siap. Saya mau tanya, sang debater ini agamanya apa sih? Kristen. Kalau sang debater beragama Kristen, saya cuma mau ingatkan saja, berhenti bahwa Tuhan itu akan murka. Percaya saja. Tuhan Oke? yang mana? Saya kira tidak Tuhan usah perlu Yesus. saya panjang lebar. Karena Edis tak percaya Yesus Tuhan. Harus jelas dong. Sudah, saya tidak melihat Edi, saya tidak melihat sang debater. Saya hanya melihat agama yang Anda anut. Kalau Anda Kristen, maka Anda tahu apa yang Anda harus perbuat. Ingat, ya, Tuhan terima Yesus kasih. sudah menyampaikan jauh sebelumnya. Ya. Bertobat. Ya, terima bertobat kasih. ya. Oke, cuma itu Ya, saja terima ya. kasih. Kita semua bertobat. Oke, terima kasih Pak Tobat. Ren, Selanjutnya. Ya, poin pertama adalah si Kudis TV merusak perdebatan lintas agama. Poin kedua, dia bukan Kristen kata Wak Labu. Poin ketiga, kalian herdernya kejang-kejang. Hadapi Wak Labu. Lanjut. Sahabat Chris, selamat malam. Langsung dipertanyakan kepada sang debater. Wah, ini mah orang baru, mana ngerti dia. Sahabat Chris. Ya, selamat malam. Malam. Ya, sang debater. Yudi Terima kasih. apa namanya? Rudi Yohanes, Bang Iskariot. Rudi Yohanes, Bang. Dari Iskariot. Ya, aku heran sama Abang Rudi ini, sang debater. Abang Rudi orang Kristen kan? Ya, Percaya Yesus itu Tuhan? percaya. Percaya. Ini yang heran saya, Abang ini gabung sama orang Rifa Kores ini, sedangkan Rifa ini dan Kores itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Apa bedanya dengan Apa Sedis? maksudnya begini? Hah? Apa bedanya dengan Sedis? Apa bedanya dengan si Edis? Sedis Emangnya tidak percaya Yesus Tuhan. kalau Harusnya Sedis yang di Iya. sini. yang saya tanya sama apa jangan hubungkan dengan Edis, Bang. Saya tidak menyinggung dengan Edis. Yang saya heran ini, Kalau nggak menyinggung Edis, kamu gabung nanti sama kamu orang diturunkan karena Islam. ini berbicara Edis judulnya. Iya, ini kamu gabung sama orang Rifa, sedangkan Rifa ini kan penghujat Kristen. Dia tidak mengakui urusannya Yesus itu apa? Tuhan. Makanya aku heran ada apa dengan kalian ini. Pernah nggak Nah. kamu lihat para rasul bertemu dengan Nah. penghujat dan berteman? Rasul Paulus bertemu dan penghujat dan berteman. Benar. Ya sudah, kalau ini, benar. ini, Pak. Oke. Iya, Kalau tidak tentang begini, Bang Edis, Rudi. ganti aja. Ih, Admin. ada Oke. apa dengan kalian ini? Bye bye. Yang tentang Edis. Herder selanjutnya silakan naik. Herder selanjutnya. Kita Tolong cari. ya kawan-kawan, ini tentang Edis. Jangan yang lain-lain. Kalau kalian bilang aku tidak seiman dengan mereka, Edis yang seiman dengan mereka. Kalau gitu duduk kalian di sini. Ya, kita tekankan 4 poin ya. Edis merusak dialog lintas agama yang sudah kita bangun bertahun-tahun, tidak ada kerusuhan. Edis menghina Katolik, Edis menghina Islam, Edis menghina Kristen arus utama, mengatakan penyalipan karya iblis. Oleh karena itu, mari kita laporkan Edis seperti yang disampaikan Wak Labu. Lanjut herder selanjutnya. Francisco, buka kamera, buka mute-nya. Silakan bertanya langsung kepada sang debater. Halo, salam, selamat malam, Bang Rudi. Malam. Silakan. Gini ya Bang Rudi. Dulu saya seorang pengagum juga sama Bang Rudi. Cuma dengan cara Bang Rudi cara Bang Rudi sekarang, ya sedikit kecewa sekali sama Bang Rudi. Ya, Kayaknya makanya aku jangan mengagumi ngerasanya gini, manusia. Bang. Tunggu dulu Bang. Tuhan aja kagumi, dia tak akan berubah. Aku ngerasanya gini, abang seakan-akan bersekongkol dengan musuh gitu. Ya. Padahal Siapa musuh? Tunggu dulu. Siapa musuh? Kan ini mereka bahaya si ini. Siapa Nenek musuh? Rifa sama Kores mereka ini kan lagi ngejar-ngejar si Apa Edis. kau percaya Yesus Tuhan? Apa perintah Yesus? Kasihi musuhmu. Kenapa tidak kau kasih mereka? Cuma Mantap. perbuatan itu semua ada balasnya Bang. Kalau abang baik, Iya, Tuhan akan kau kasihi berikan dulu baik. mereka, baru kau berkhotbah-khotbah. Kasih dulu Tapi mereka. sekarang sorry ya Bang, aku unlock dengan abang. Gak apa-apa. Dulu waktu zaman Paul Zhang,
Saya coba aku sedikit. Zaman Berarti 1500 keluar. Kembali lagi. Izin Bang Rudi. Izin Bang Rudi bentar ya. Izin ya. Francis, berarti kau selama ini menganggap orang Islam ini musuh ya? Aduh. Ya kan bukan begitu. Kan dari Komar. Tadi kau bilang kami musuh. Berarti selama ini kau tinggal di Indonesia, kau menganggap kami orang Islam di Indonesia ini musuhmu ya? Bentar dulu Bang. Dari live kan sering kalian kejar-kejar si Edis yang katanya. Rekam ya teman-teman. Apa gimana? Waduh. Oke, Francisco. Terima kasih, Francisco. Ada lagi mau dipertanyakan? Tadi Langsung kan, poinnya saya aja. tidak menyebut Islam itu sebagai musuh. Saya kan cuma bertanya sama Bang Rudi seakan-akan bersekongkol sama musuh gitu. Ya musuhnya siapa? Kau bilang mereka. Nah, tanya kau sendiri. ini pelin-pelan. Kan kau tanya siapa musuhnya? Dia kau bilang kasihi mereka. Dan apalagi yang perbuatannya, tingkah laku, karakternya kayak si nenek Rifa ini, lebih ngeri Bang Rudi. Oke, Francisco. Si Edis nggak ngeri. Aku sih. Ada lagi Francisco, lanjut langsung aja kita naikkan biar rame naik apanya. Lihat live-nya si Edis itu nggak terlalu menghujat sih, orangnya slow aja. Bagi kau tidak menghujat. Kau lucu, itu subjektif. Dia cuman kebanyakan adu argumen. Kalau kita dengan si dia Rifa juga adu argumen. Kalau kau tanya si Nandar, Rifa itu tidak menghujat. Kalau kau tanya si Nandar, Rifa itu tidak menghujat. Paham nggak kau? Itu namanya subjektif. Abang ini kok silakan. Abang kok sampai segitunya ya? Kecewa kali aku sama Herder ke jam selanjutnya. Nggak masalah. Kau kecewa sama manusia itu bagus. Jangan kecewa sama Tuhan. Kau unfollow Bang Rudi, aku follow dia. Rasain kau. Yang di bawah Nggak, ke bawah, gantian. Selanjutnya. Herder selanjutnya. Teman-teman, satu slot untuk herder ya. Herdernya Kudis TV ya. Halo Pak Sampean, silakan langsung saja menggonggong. Oke. Selamat malam. Malam. Apalah yang kalian irikan dari Edis TV? Gak ada. Kalau gua donasinya 5M, keren weh bre. Dari 6% Kristen di Indonesia kekumpul 5 miliar, mantaps. Tapi belum kelihatan barangnya ya, Halo, gimana ya? Silakan siapkan kata-katanya, nyerang Bang Rudi. Silakan, bantai. Aku nggak menyerang. Seharusnya kalian itu membantah argumen dia, bukannya mengeksekusi dia. Bantahlah argumennya dengan argumen. Mengeksekusi. Iya kan, rencana kalian ini mau mengeksekusi. Aku menantang argumen dia nggak berani. Aku aja di debat. Kami tonton semua itu kalau apa? Di mana kau tonton? Apalagi kau. Balaslah argumen itu dengan argumen. Itu yang bagus. Kau menuju siapa? Aku atau si Rifa Kalapa? Kau menuju si Rifa atau aku? Kelapa di situ. Buatlah argumen. Kelapa tralala trili. Oke, tidak ada poin yang bisa disampaikan, saya turunkan. Langsung luncai. Herder menggonggong selanjutnya. Ini herder nggak nyambung ya, obrolannya tuh nggak panjang jadi. Ya, halo, selamat malam. Malam, silakan. Malam. Ya, saya mau tanya ini kakak Mesia ini, Pak. Kenapa? Herder, kenapa? Kakak Mesia nih. Ya, kenapa? Nah, tadi kakak Mesia bilang si Edis menghujat agama Kristen Katolik jadi mau dilaporkan. Jadi bukan, sudah dilaporkan. Bentar. Di sini kami mengatakan ada 4 poin yang harus kalian dengarkan. Pertama, Edis merusak dialog lintas agama. Kami sudah berdialog bertahun-tahun. Lawan kami bukan main-main. Esra Soru, Martinelli, tidak pernah terjadi kisruh seperti ini. Ya, sejak ada si Edis TV terjadi lapor-melapor. Sejak ada si Kudis TV loh, lapor-melapor, kerusuhan, saling baku hantam, buka-buka aib. Jadi si Kudis TV ini merusak dialog lintas agama. Yang kedua, si Kudis menghina, diam dulu. Si Kudis menghina Katolik. Bang Alayubi tadi naik di atas tadi tuh, minta naik tadi tuh. Katanya dia mau sampaikan, jangan diturunkan moderator. Bang Alayubi mau naik katanya apa itu? Ada aku turunkan. Yang kedua,
Si Kudus TV menghina Katolik dengan mengatakan Katolik menyembah patung ya wal abuya. Dilaporkan sama siapa kemarin itu? Kemudian si Kudus TV menghina Islam dengan mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks. Mana datanya Nabi Muhammad Raja Seks? Bisa kalian nggak pertanggungjawabkan kantor polisi rupanya? Justru dengan Kudus TV mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks, kubalik-balikkan kepada Tuhan kalian ya. Nah, itu harusnya berdebat jadinya. Jadi nggak berdebat kita, debat kusir. Si Kudus TV menghina Kristen. Aku sudah baca jurnal ilmiah. Sepanjang sejarah Kristen tidak ada satupun para teolog yang mengatakan penyalipan karya iblis. Kalian baru mengikuti si Kudus TV. Jadi semua agama telah dihujat sama si Kudus TV. Ini yang kalian support. Kami para pendiskusi lintas agama yang senior ini, kalian baru-baru di TikTok ini tidak terima dengan adanya kerusakan diskusi lintas agama oleh si Kudus TV, tipu-tipu sama si Sudin Caikiti itu. Gitu. Lanjut Walabu. Herder selanjutnya. Bentar, Bang Rudi, ada kiamat mau naik, dinaikkan atau gimana Bang Rudi? Ya bebas saja, silakan. Oke. Lincai silakan saya turunkan. Herder kiamat silakan naik. Menggonggong selanjutnya. Ayubi nih, sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ayubi. Ada yang mau disampaikan Bang Ayubi dulu? Ya silakan Herder selanjutnya menggonggong langsung kiamat. Banyak cerita lagi kiamat. Oh bukan bintangnya malam ini. Iya. Ini saya barusan di share ya live ini dan tadi saya tertarik dengan narasi yang disampaikan oleh Uniriva bahwa beliau ini tidak rela ketika nabinya dikatakan raja seks. Bukankah Rashid sendiri sudah mengakui hal itu? Herder disuruh jangan bawa orang. Ya. Aku menjawab pertanyaan langsung poin sama Pak Rudi. Iya, nggak ada bedanya kau dubur sama mulut. Ku bilang Herder menggonggong. Di sini ku kasih kesempatan kalian menggonggong sama sembuhkan dulu HIV-mu. Ya, HIV kau dulu perbaiki. Izin ya, bentar ya. Habis dulu, ini, kasih kesempatan. Habis ini aku turun ya. Ya. Teman-teman yang Muslim, teman-teman yang Kristen, teman-teman yang Katolik, ini perlu tahu semuanya ya. Ini kita ngomong di sini bukan berdasarkan kebencian karena berbeda agama, bukan. Saya cuma ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh Wak Labu, Bang Rudi Yohanes tentang Edis yang kabur ke luar negeri, yang kabur ke Amerika, itu bukan karena dipersekusi atau dilaporkan oleh umat Islam. Yang Katolik ya, yang mungkin ada pendukung Edis, agamanya Katolik, ya, kalian harus sadar bahwa Edis lari ke luar negeri itu karena takut kepada Bobson. Bobson ingin melaporkan Edis TV karena menghina Katolik, menghujat iman Katolik. Itu yang terjadi. Ya. Jadi inilah kalian ya, yang kalian yang masih cinta terhadap Indonesia, ya. Kalian yang masih cinta terhadap kerukunan, kedamaian antar umat beragama, khususnya Islam dengan Kristen, ya sadar dirilah gitu. Cukup itu aja. Oke. Yuk, ini yang assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikumsalam. Al-Ayubi, jangan lupa nanti ya. Gimana? Waktu Bob, jangan lupa nanti dikirim yang Bobson dengan Edis ya. Biar kita tonton nanti. Ada. Itu lampiran Ya. lampiran laporannya dibacakan sama si Bobson. Masih ada videonya. Nanti saya kirim. Oke, assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam Bang Al-Yubi, jangan lupa nanti kita reaksin bareng-bareng itu ya. Kita di YouTube kita masing-masing juga akan reaksin angkat itu nanti ya. Oke, yang rokok tolong jangan rokok dulu, Pin. Yang rokok Pin. Oh iya. Maaf. Kita. Ya. Siaga dulu tuh. Buat kiamat saran saya sembuhkan dulu HIV-nya baru naik, nanti ketularan kami di sini. Ya. Oh ada si Alda, si Alda naikin aja Alda. Alda juga kena bongkar itu. Iya, ada naik Alda. Alda naik Alda, sabar ya Alda ya. Alda beli bodrek dong di rumah, masih buka nggak warung? Alda bentar ya, silakan siaga gulu. Menggonggong, silakan. Waktu kalian menggonggong ini. Ya, selamat malam. Ini mau menanggapi. Buka kamera. Oke. Alda diam dulu ya Alda ya, teratur ya, jangan nampak Tadi kali saya baru sini ngomong ya. langsung di-kick, kenapa? Diam dulu Dinda ganggu. Ini lagi pesta pora kita ini. Lanjut. Herder selanjutnya silakan. Ini
ini Bang Rudi ini tadi Islam saya ya, menanggapi tentang penghinaan tentang agama Kristen si Edis. Jadi jujur Bang Rudi ya, dari dulu ini agama Kristen ini khususnya saya ini Katolik, dari dulu dihina-hinanya. Jadi perasaan saya sebagai iman saya nggak apa. Lebih parah lagi seperti Abdul Somad menghina bahwa di salib itu ada jin kafir. Tapi itu bukan penghinaan. Ya kan? Jadi apalah edisi itu menghina tentang kekristenan. Jadi begini Bang Rudi. Jadi jangan jadi provokator di dalam keagamaan. Begitu. Jadi si edisi itu nggak ada dia menghujat entah agama lain. Nanti bahkan kita Islam tonton di udah gantian. Bang Sebentar. Rudi mau ngomong, udah gantian. Ini kan ini Nanti Bang kita Rudi tonton nih. di Siap. Nanti kita tonton di Al Ayyubi Channel bahwa memang dia ada menghujat dan Bobson tidak terima, maka dia membuat sejenis apa ya? Nanti kita lihat. Karena waktu itu saya ingat Bobson mau melaporkan. Kata Al Ayyubi sudah ada dibacakan. Itu yang membuat si Edis lari terkencing-kencing. 2 kali dia menghujat Katolik 2021 dan 2023. Juga bulan 7 2025. 3 kali. Silakan. Bang Gulo, dibuka mic-nya. Bang Gulo dibuka mic-nya, Bang. Silakan. Iya, jadi saya juga hanya menanggapi Bang Rudi tentang penghujatan Edis itu nggak terlalu. Lebih parah lagi, banyak itu Zakir Naik itu kalau dengar-dengar lihat videonya sama Abdul Somad itu jin kafir ada di dalam salib itu lebih parah itu lagi. Jadi itu hanya tanggapan dari saya. Jadi mohon Bang Rudi jangan jadi provokator ya. Begitu. Ya, sebentar. Justru hujatan si Edis lebih ngeri daripada Abdul Somad. Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Salib itu banyak. Di dalam Islam pun ada salib. Tetapi Edis mengatakan salib Kristen itu rencana iblis, rancangan iblis. Berarti Somad nggak salah dong. Orang rancangan iblis. Artinya iblis ada di situ. Gimana sih? Kalian itu aja nggak tahu bahwa kalian sudah mendewa-dewakan Edis. Tunggu dulu. Sehingga apapun dibilang Edis, kalian anggap sebuah kebenaran. Nggak begitu juga. Iya, saya sih nggak menganggap benar entah bagaimana, tapi maksudnya masalah iman kekristenan, khususnya Katolik, karena saya Katolik dari dulu udah dihina-hina, jadi nggak mengapa gitu. Iman saya aja nggak terguncang, maksudnya nggak apa karena dihina-hina gitu. Ya. Oke, mungkin hanya sampai di situ aja yang saya tanggapi ya Bang Rudi ya. Oke, terima kasih. Ya. Selamat malam ya. Ya, DKC Damai Kasih Channel itu nanti satu dari sekian channel Katolik ya, dia tidak terima waktu itu tahun 2021 dan 2023. Maka terjadilah yang namanya keributan dengan Edis. Tahun 2021 hanya Katolik yang menyerangnya, habis itu tahun 2023 ikutlah Bob Samcer Simbolon. Silakan. Kiamat RD selanjutnya, langsung mengonggong aja, langsung ada. Oke, saya boleh diperbesar? Enggak, bukan kau tamunya di sini. Bertanya. Pak, artinya Rudi Yohanes. Di sini ya. Aneh. Kalau saya tuh mau buktikan Muhammad itu penghujat. Karena Muhammad mengatakan Kau di sini. menyembah salib. Udah, tunjukkan aja data apa mau bertanya aja langsung. IV. Kau disuruh menggonggong ke Bang Rudi, dikasih kesempatan nggak mau kau. Di sini tempat Bang Rudi diserang sama Herder Kudus TV, bukan kita berdebat lintas agama. Kita lagi libur ya. Kita lagi libur diskusi lintas agama. Herder selanjutnya, silakan menggonggong. Kita mah seneng-seneng aja. Gonggong Bang Rudi sampai habis. Cepat. Paman, silakan. Bantu tap-tap layar dan di-share ulang ya temannya, di-posting ulang ya teman-teman ya. Biar komalnya kuat. Paman. Iya, halo, selamat malam. Ya, silakan. Langsung aja. Bantai Bang Rudi. Apa mau dibantai dari si Rudi ini udah tahu jelas watak dan perilakunya. Perjuangkan. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Bye-bye. Ada yang gantian dong sama Ardiansyah. Ardiansyah di bawah tuh mau update dia yang kemarin diobrolin.
Siapa yang mau gantian? Amin turun dulu Amin. Ya, Hanis Amin Lebes dulu. Soalnya juga. kita moderator semua. Res, Hanis Lebes katanya minta tuh. Gak apa-apa, aku turun aja kalau memang Bang Andi sama Bang Ardi mau naik. Aku nggak enak nurunin orang, Bang. Ya, kita naikin dulu bentar. Nah ini sebelum ada herder lagi, ada lagi nggak herdernya? Ini gue mau nanya lagi nih. Tadi kan soal memberi pelajaran Edis kata Lae Rudi ketika Lae bongkar-bongkar alamatnya, itu gua lihat cukup sukses ya. Edis itu kapok loh bahas Lae. Dia nggak bahas lagi sekarang. Kapok dia, mantap. Terus berikutnya pertanyaan yang agak nyelekit. Menurut Lae nih, dari pengamatan Lae terhadap Edis ini,